Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 4 November 2021. Kita merayakan peringatan wajib Santo Carolus Borromeus Uskup. Carolus Borromeus lahir di Arona, Lombardia pada 2 Oktober tahun 1538. Ayah ibunya berasal dari kalangan bangsawan. Pada usia 7 tahun, Carolus belajar pada sekolah biara, dan Carolus adalah anak yang sangat pintar dan cerdas. Di usianya ke-21 tahun, ia lulus dengan predikat magna cum laude untuk jurusan hukum sipil dan hukum gereja. Ia adalah seorang doktor hukum yang ditabiskan pada 7 Desember tahun 1563. Kemudian Carolus diangkat menjadi uskup agung kota Milano, menjadi kardinal dan sekretaris negara. Sebagai seorang uskup, ia menghayati hidup miskin dan sederhana. Ia adalah seorang teolog besar yang berperan aktif dalam melawan gerakan reformasi Protestantisme. Kepada para imamnya, Uskup Carolus mengajarkan demikian: jagailah pertama-tama agar hidup dan perbuatanmu sendiri merupakan suatu ajaran. Jangan memberikan alasan bagi umat untuk mencibirkan bibirnya dan menggelengkan kepala kalau mendengar ajaranmu, karena mereka pernah mendengar kamu mengajarkan, mengatakan, tetapi malah kamu melakukan sebaliknya. Sungguh sangat inspiratif sekali yang disampaikan oleh Uskup Carolus ini dalam mengembalakan keuskupannya. Ia wafat pada 4 November tahun 1584 di usianya yang ke-46 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya ke atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, dengan demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu di rumah duka dihebohkan dengan seorang aktivis gereja yang datang melayat dan kemudian handphonenya hilang. Padahal yang hadir dalam rumah duka semuanya dari kalangan para aktif gereja. Kok bisa ya kehilangan handphone? Lalu yang hilang handphone ini mengatakan kepada saya sambil bercanda, "Romo, gimana nih? Padahal cicilannya masih belum lunas." Teman-teman aktivis lain ikut sibuk mencari dan cek masing-masing di tas. Namun tidak ditemukan juga HP orang ini. Akhirnya coba dihubungi HP itu dan puji Tuhan ada yang mengangkat. Dan suara yang mengangkat sangat familiar, berkata begini, "Kok namamu di HP aku beda ya?" Lalu yang menelpon berkata, "Itu bukan handphone kamu, keles." Ternyata karena HP-nya sama persis, jadi tanpa sengaja terbawa oleh teman aktivis yang juga datang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan Yesus yang dikritik oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena ia menerima dan bahkan makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Namun bukannya melawan, Yesus malah menjawab dengan mengemukakan dua perumpamaan yang sangat menakjubkan. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang kehilangan satu ekor dombanya, dia pasti akan mencari yang hilang itu, walaupun resikonya meninggalkan 99 ekor domba yang lainnya. Setelah menemukan domba yang hilang itu, dia akan sangat bersuka cita. Begitu juga dengan seorang perempuan yang mencari dirham yang hilang dengan cermat. Ia punya 10 dirham, 1 dirham hilang. Ia akan menyalakan pelita, menyapu seluruh isi rumahnya sampai menemukan dirham yang hilang itu. Dan ketika ditemukan, dia amat bersuka cita, bahkan mengatakan, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Dari dua perumpamaan ini ada satu simpulan, bahwa menemukan yang hilang, buahnya adalah sukacita yang besar. Kepedulian seorang gembala untuk mencari domba yang hilang menunjukkan kesediaan meninggalkan 99 ekor domba lainnya. Kepedulian seorang ibu yang mencari 1 dirham yang hilang dengan menyalakan pelita dan menyapu seluruh isi rumahnya, menunjukkan kepedulian pada keseluruhan, pada kegenapan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, menemukan yang hilang pasti membawa kegembiraan. Begitu juga kegembiraan Tuhan saat kita yang terkadang tersesat mau kembali untuk ditemukan Tuhan. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mau kembali pada jalan Tuhan, membangun semangat tobat dalam hidup ini? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.